Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menuntun kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang. Saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada seluruh peserta dalam acara pada siang hari ini. Selamat datang, saya ucapkan kepada yang terhormat Dr. Flora Ramona, Sigit Prakoswa, Magister Kesehatan, Spesialis Kulit dan Kelamin, Diploma STD SIV, Fellow of the Indonesian Society of Dermatology and Venerology, Fellow of the Asian Society of Dermatology and Venerology, selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta. Yang saya hormati, Dr. Yusuf Alam Ramadan, Magister Kesehatan, Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer, selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta. Yang saya hormati, Dr. Muhammad Alim Abdul Majid, selaku pemateri pada siang hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Karena berkat rahmat dan hidayahnya, kita dapat berkumpul di acara siang hari ini. Tak lupa, salawat serta salam, marilah kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kelak syafaatnya kita tunggu-tunggu di yaumul kiamah nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sebelum mulai acara, perkenalkan, saya, Afin Falfatin, sebagai Master of Ceremony pada acara hari ini. Sebelum mulai acara, izinkan saya membacakan susunan acara terlebih dahulu. Acara yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan sambutan-sambutan, dilanjutkan dengan penyampaian materi, dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Acara yang keempat adalah dokumentasi, dan diakhiri dengan penutupan. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Masuklah kita ke acara yang selanjutnya, yaitu sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Dr. Yusuf Alam Ramadan, Magister Kesehatan, Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer. Kepada Dr. Yusuf Alam Ramadan, dipersilahkan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah di siang hari ini kita bisa berjumpa, bersilaturahmi, bisa saling berbagi. Ya. Di kesempatan kali ini kita mengadakan acara namanya Alumni FKWMS Berbagi. Ya. Di kesempatan kali ini kita kedatangan tamu, ya, yaitu Dr. Muhammad kalau saya keluar siapa? Dr. Muhammad Alim Abdul Majid, ya. Di kesempatan beliau adalah juga alumni dari FKWMS, dan beliau saat ini sudah istilahnya ngerintis, ya, dan mungkin bisa kita nanti saling berbagi bersama. Ya. Beliau pemilik klinik Al Mabrur, ya, dan nanti bisa beliau sendiri yang menyampaikannya. Insya Allah mudah-mudahan acara ini juga menjadi agenda rutin, ya, sebagai salah satu sarana komunikasi antara alumni dari FKWMS, ya. Harapannya kita ke depan mempunyai jejaring alumni yang kuat, ya, sehingga bisa memberikan kontribusi pada institusi kita dan peserta didik kita. Ya. Mungkin itu sekali lagi sebenarnya saya ucapkan terima kasih, ya, kepada Mas Dr. Alim Abdul Majid, namanya Muhammad Alim Abdul Majid, ya, atas waktu yang diluangkan untuk berbagi, dan juga pada adik-adik semuanya yang telah bergabung di acara hari ini. Ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Yusuf Alam Ramadan, Magister Kesehatan, Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer, atas sambutannya. Masuklah kita ke acara inti, yaitu pencapaian materi yang akan disampaikan oleh Dr. Muhammad Alim Abdul Majid. Sebelum memasuki materi, izinkan saya untuk membacakan CV dari pemateri kita siang hari ini. Dr. Muhammad Alim Abdul Majid Hidayatullah, beliau lahir di Surakarta pada 21 Desember 1994. Beliau sekarang beralamat di Jalan Garuda 5, Perumahan Panasan Baru, Sedap Ngemplak, Boyolali. Pengalaman pekerjaannya, di antara lainnya, ialah sebagai relawan kesiapsiagaan dan penanganan COVID-19 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 2 Semarang pada 1 Juli 2021 hingga 31 Desember 2021. Beliau juga menjadi dokter umum di RSUD Waraswiris Boyolali pada 1 April 2022 hingga 31 Desember 2022. Dan sekarang beliau sebagai dokter umum di Klinik Kimia Farma Adi Sucipto, itu pada 10 November 2022 hingga 10 Februari 2023. Beliau menempuh pendidikan, di antara lainnya ialah di SMA Negeri 4 Surakarta dan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta. Beliau juga menjadi asisten laboratorium, asisten laboratorium biologi molekuler, asisten laboratorium patologi klinik, dan juga asisten laboratorium mikrobiologi. Beliau juga telah memiliki beberapa sertifikat kepelatihan, yang diantara lainnya ialah pelatihan Advanced Cardiac Life Support atau ACLS pada tahun 2020, dan juga Vaksinologi Training PAPDI pada tahun 2022. Mungkin langsung saja. Assalamualaikum dokter, apakah sudah hadir? Assalamualaikum, apakah suara saya masuk? Masuk dokter. Oh, ya. Mungkin bisa langsung dimulai dokter untuk menyiapkan materinya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Alim, ya panggilannya Alim, jangan panjang-panjang ya, biar enak penyebutannya ya. Saya Dr. Alim, saya alumni FKUMS tahun 2013. Jadi saya angkatan 2013 dan lulus tahun 2019. Nah, untuk saat ini saya aktif di Klinik Al-Mabrur. Kebetulan itu merintis klinik keluarga. Jadi tidak cuma saya, jadi ada Dr. Vika juga angkatan 2012, itu istri saya. Dia juga beliau juga merintis klinik tersebut. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan pada siang hari ini. Saya diberikan kepercayaan untuk memberikan sedikit informasi atau kita sharing aja ya mengenai tentang vaksinasi pada tenaga kesehatan. Oke. Yang pertama, kenapa kok ini penting menurut saya? Karena yang pertama memang vaksinasi pada tenaga kesehatan itu penting. Kenapa? Karena kita setiap hari itu bertemu dengan pasien. Nah, pasiennya tidak cuma di klinik atau di rumah sakit. Jadi kalau teman-teman belum tahu atau pengen tahu lebih luas lagi, sebenarnya kalau misalkan tenaga kesehatan itu tidak cuma di rumah sakit atau tidak juga di klinik, bisa juga di di tambang, di perusahaan, di pelabuhan, di kapal, ataupun di mana-mana itu semuanya ada tenaga kesehatan. Nah, ini secara global, makanya di sini saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semua, pengen sharing tentang vaksinasi pada tenaga kesehatan. Oke, kita mulai tentang definisi terlebih dahulu. Untuk vaksinasi itu adalah prosedur untuk memasukkan vaksin ke dalam tubuh dilakukan untuk memicu sistem imun tubuh sehingga ada imunitas terhadap suatu penyakit tertentu. Dan yang kedua, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Nah, di sini pekerja, baik itu pegawai, tenaga alih daya, relawan, ataupun mahasiswa atau murid kesehatan yang bekerja di bidang kesehatan itu juga termasuk ke dalam tenaga kesehatan. Oke. Vaksinasi pada tenaga kesehatan dari Advisory Committee on Immunization Practice atau ACIP di Amerika
itu mengkategorikan beberapa vaksin yang direkomendasikan untuk tenaga kesehatan. Antara lain yang pertama itu vaksinasi pokok yang direkomendasikan. Untuk saat ini ada tambahan baru yaitu vaksin COVID-19. Sebelumnya itu vaksin COVID-19 tidak termasuk, jadi isinya hanya hepatitis B, influenza, MMR, dan varicella. Kemudian untuk kategori yang kedua itu imunisasi, baik itu aktif maupun pasif terhadap beberapa penyakit yang diindikasikan dengan dasar yang kuat, yaitu hepatitis A, tifoid, tuberkulosis, meningokok, dan pertusis. Sedangkan kategori yang ketiga, imunisasi yang direkomendasikan untuk semua individu dewasa, yaitu vaksin tetanus, difteri, dan pneumokokus. Sedangkan di Indonesia, di mana hepatitis A, B, influenza, tifoid, tuberkulosis merupakan penyakit dengan prevalensi yang tinggi, sehingga diperlukan imunisasi untuk penyakit tersebut pada pekerja yang sehat. Nah, kita masuk yang pertama, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah vaksin COVID-19. Nah, vaksin COVID-19, pasti teman-teman semua sudah pada vaksin semua. Untuk vaksin COVID-19 pada tenaga kesehatan, itu dilakukan sebanyak 4 kali. Yaitu 2 dosis primer, kecuali untuk vaksin jenis Johnson & Johnson itu hanya 1 kali dosis untuk primernya dan juga 2 dosis booster. Dan vaksin COVID-19 itu diberikan secara intramuskular. Di sini kalau dijabarkan secara rinci semua mungkin memakan waktu. Jadi saya ambil contoh saja. Contoh untuk tenaga kesehatan kemarin itu yang yang diberikan kepada kami itu yang pertama adalah vaksin Sinovac. Sinovac itu nanti 2 dosis. Dosis pertama itu sekarang atau bulan ke-0 dan dosis kedua itu bisa diberikan 14 atau 2 minggu atau 28 hari atau 4 minggu setelahnya. Jadi 2 kali suntik 0 dan plus 2 minggu atau 0 dan 4 minggu. Yang lainnya bisa dilihat di sini. Nanti untuk yang kedua, kemudian setelah itu adalah booster. Nah, booster kapan diberikan booster? Jadi booster itu diberikan untuk saat ini yang terbaru adalah 3 bulan setelah dosis primer terpenuhi. Jadi misalkan tadi Sinovac sudah komplit 2 dosis, kemudian 3 bulan kemudian kita vaksin booster. Booster pertama, nah itu misalkan kita ambil contoh lagi, kita dulu habis Sinovac, kita boosternya adalah mendapatkan Moderna. Di sini bisa dilihat Moderna. Nah, kita lihat di sini Moderna diberikan dosis penuh atau full dose setelah setengah mililiter. Jadi setelah primer kemudian kita tunggu 3 bulan. Setelah 3 bulan kita berikan Moderna dosis penuh atau full dose sejumlah setengah mililiter. Kemudian setelah booster yang pertama kita harus mendapatkan booster yang kedua. Nah, booster yang kedua nih karena kita tadi pakai yang Moderna, booster yang kedua diberikan 6 bulan setelah booster yang pertama. Jadi dosis 1 itu bulan ke-0, dosis kedua itu 2 minggu kemudian booster yang pertama itu 3 bulan kemudian booster yang kedua itu diberikan 6 bulan kemudian. Nah, karena kita tadi pakainya Sinovac, kemudian boosternya kita pakai Moderna, kemudian booster keduanya apa? Nah, kita cari di bagian selanjutnya. Booster yang satu adalah Moderna, jadi kita harus memakai booster yang kedua. Booster yang kedua apa? Bisa Moderna, bisa juga Pfizer. Nah, monggo terserah yang tersedia apa, tapi yang jelas yang diperbolehkan karena kita pakai booster 1, maka booster kedua kita harus pakai Moderna atau Pfizer. Kalau Moderna kita pakai half dose atau 0,25 ml. Kalau misalkan kita pakainya Pfizer juga half dose atau setengah 0,15 ml. Kenapa? Karena kalau Pfizer full dose-nya 0,3 ml. Oke.
Selanjutnya kita masuk yang kedua, vaksin hepatitis B. Vaksin hepatitis B ini diberikan sebanyak 3 kali suntik. Yang pertama itu bulan ke-0, yang kedua bulan ke-1, dan yang ketiga itu bulan ke-6. Nah, ini ada beberapa pendapat. Ada beberapa pendapat yang menyampaikan bahwa kalau misalkan mau vaksin hepatitis B, sebelum vaksin kita harus cek HBsAg terlebih dahulu. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa kalau mau vaksin hepatitis B itu harus cek anti HBs dulu. Nah, itu sah-sah saja, semua juga sah ketika dilakukan di masyarakat umum. Tapi karena kita kembali untuk membahas tentang vaksinasi pada tenaga kesehatan, nah, untuk tes cek HBsAg itu boleh dilewati, jadi boleh langsung diberikan sebanyak 3 kali dosis. Selama kita dulu waktu kecil atau waktu masih muda, kita belum pernah atau kita belum jelas atau kita tidak tahu bahwa kita dulu sudah pernah divaksin hepatitis B atau belum. Kalau memang kita ragu, kita boleh langsung divaksin 3 dosis. Dosis pertama sekarang, dosis kedua nanti 1 bulan lagi, dan dosis ketiga itu 6 bulan dari dosis pertama. Makanya 016 bukan 015. Jadi 0 itu sekarang, 1 itu nanti 1 bulan lagi, dan bulan ke-6 nanti 6 bulan setelah dosis pertama. Jadi misalkan nanti bulan ke-0 itu Januari, berarti nanti dosis keduanya itu nanti Februari. Nah, nanti setelah Februari, nanti untuk dosis ketiga itu 5 bulan dari Februari, jadi nanti bulan Juli. Nah, seperti itu ya. Nah, setelah disuntik untuk tenaga kesehatan, untuk nakes, itu setelah 3 dosis, itu kemudian disarankan untuk cek anti HBs. Nah, cek anti HBs-nya kapan? Itu 1-2 bulan setelah dosis ketiga. Nah, kemudian setelah cek anti HBs, itu nanti kita harus lihat berapa titer yang muncul. Nah, ketika titernya itu muncul di atas nilai 10 IU, International Unit per Liter, nah ketika nilainya itu 10 atau 10 ke atas, itu berarti antibodi terhadap hepatitis B itu sudah bagus. Jadi tidak perlu disuntik ulang lagi. Nah, gimana kalau misalkan nanti setelah dicek HBs, anti HBs-nya ternyata kok titernya di bawah 10, nah itu kita perlu hati-hati. Kenapa? Karena kalau misalkan titer di bawah 10, padahal kita sudah melakukan 3 kali dosis vaksin, nah itu ada 2 kemungkinan. Yang pertama adalah dia memasuki fase warning. Yang kedua memasuki mengalami non-respon. Nah, apa itu warning? Apa itu non-respon? Jadi warning itu seperti ini. Warning itu ketika kita divaksin, titernya kita tuh antibodi kita tuh naik tinggi sebenarnya. Jadi ketika warning kita saya singkat W. Nah, jadi ketika warning dia itu titernya itu tinggi. Titernya itu tinggi sampai ke puncak. Nah, ketika sudah sampai ke puncak, dia nanti ketika di fase dia itu mengalami warning, itu nanti antibodinya turun. Nah, ketika dicek, makanya anti HBs-nya itu nilainya rendah. Tapi sebenarnya dia itu memiliki antibodi. Tapi waktu dicek adalah antibodinya itu turun di level yang rendah. Tapi pada warning itu, dia bukannya tidak terbentuk antibodi, tapi dia karena dia itu rendah, maka tidak terdeteksi. Tapi ketika dia itu nanti terinfeksi virus hepatitis, dia itu bisa melindungi lagi. Jadi dia nanti ketika ada infeksi masuk, misalnya katakan di sini ada infeksi masuk di sini, ada virus masuk di sini, nah nanti dia itu antibodinya akan naik lagi.
Jadi dia itu melindungi sebenarnya. Tapi karena jumlahnya sedikit, makanya seolah-olah dia itu tidak respon. Beda dengan non-respon. Kalau non-respon kita tulis NR di sini. Ketika non-respon, ketika dia itu divaksin, dia itu tidak bisa, antibodinya tidak bisa tinggi. Jadi dia itu flattering. Jadi tidak ada antibodi di puncak ini, dia tidak ada. Nah, untuk membedakannya bagaimana caranya? Makanya untuk membedakannya kita pakai tes anti HBs. Kalau dicek anti HBs-nya itu nanti hasilnya di bawah 10, nah kita curiganya adalah curiga bonding atau non-respon. Nah, kemudian cara bedainya gimana? Nah, ini. Cara bedainya kita lihat di bagian di sini. Caranya adalah kita suntik lagi vaksin 1 kali suntik. Atau kita berikan 1 dosis vaksin hepatitis B. Ketika divaksin hepatitis B, nanti kita cek ulang lagi 1 bulan kemudian. Nah, ketika 1 bulan nanti kita dicek kok hasilnya itu sudah di atas 10, ya berarti dia nanti masuk ke yang boning. Tapi ketika dia itu nanti setelah disuntik kok tidak mengalami peningkatan, nah nanti kita masuk ke sini. Kita pakai karena kita itu tenaga kesehatan, maka kita dianggap beresiko. Nah, makanya kita langsung masuk ke modern approach. Nah, nanti ketika kita nanti hasilnya di bawah 10, nanti kita langsung suntik 2 kali dosis. 2 kali dosis, ketika 2 kali dosis sudah disuntik, kok hasilnya sudah di atas 10, ya sudah cukup. Tapi kalau misalkan disuntik, kok hasilnya masih di bawah 10, nah itu nanti kita masuk ke true non-responder. Nah, ketika masuk ke true non-responder, nah kita wajib curiga, apakah si pasien ini atau kita ini sebagai karier hepatitis B. Nah, kalau misalnya jadi karier hepatitis B, nah kita butuh pengobatan dulu. Ketika sudah diobati, nah kita nanti cek lagi anti HBs-nya bagaimana. Kalau misalnya diperlukan vaksin, ya kita vaksin ulang lagi. Tapi kalau memang tidak diperlukan vaksin ulang lagi, ya kita nggak perlu vaksin ulang lagi. Oke, selanjutnya kita masuk ke vaksin yang lainnya, yaitu vaksin influenza. Vaksin influenza itu nanti diberikan setiap 1 tahun sekali, baik itu trivalen, jadi TIV itu trivalen influenza vaksin. Kalau yang QIV itu quadrivalent influenza vaksin atau LAIF. LAIF kalau bedanya apa? Trivalen quadrivalent atau LAIF setiap tahunnya itu divaksin itu bedanya apa? Jadi untuk vaksin influenza, virus influenza itu dibagi menjadi 4 tipe. Tipe A, B, C, dan D. Untuk tipe C dan D itu jarang sekali atau jarang untuk menginfeksi manusia. Kalaupun menginfeksi manusia itu dia tidak terlalu berat. Beda cerita dengan influenza tipe A dan B. Tipe A dan B itu terutama tipe A itu ketika dia itu menginfeksi manusia, dia itu bisa memberikan keluhan yang berat. Makanya perlu divaksin. Nah, tipe A ini dia dibagi menjadi 2 lagi. Sebenarnya nggak ada 130 subtype untuk yang tipe A, tapi yang paling yang paling sering menginfeksi manusia itu H1N1 dan juga H3N2. Jadi subtype H1N1 dan juga subtype H3N2. Kemudian kalau influenza yang B itu dibagi menjadi 2 lagi. Menjadi yang tipe yang Victoria dan juga tipe yang Yamagata. Nah, bedanya untuk trivalen dan quadrivalent di sini. Jadi kalau untuk trivalen itu nanti dia berisikan semua tipe influenza yang A, jadi isinya H1N1 dan H3N2.
Tapi kalau untuk trivalen, dia nanti yang membedakan adalah di sini, yang di influenza yang tipe B-nya. Kalau untuk yang trivalen, itu nanti isinya salah satu dari ini. Hanya Victoria aja atau Yamagata aja. Nah, kapan Victoria, kapan Yamagata, jadi produksinya itu gonta-ganti. Misalkan LOT sekian, berarti vaksin itu ada namanya LOT atau kode produksinya. Nah, ketika ada LOT misalkan nomor ABC1, nah mungkin dia diproduksi di periode bulan Januari sampai Maret. Nah, ketika bulan Januari sampai Maret, itu nanti influenza itu musiman, teman-teman. Jadi, influenza itu tidak berotasi setiap tahun, itu tidak. Tapi setiap bulan, setiap musim itu dia itu berotasi. Nah, makanya kalau misalkan nanti, misalkan bulan Januari sampai Maret, nah musimnya ini musim vaksin influenza yang mana? Yang Victoria atau Yamagata? Nah, kalau misalkan katakanlah Senin sampai Maret ini, Januari sampai Maret ini yang paling banyak Victoria, ya kita produksinya yang Victoria. Jadi lot 1 mungkin isinya influenza yang H1N1, H3N2 dan juga Victoria. Kalau misalkan nanti produksinya bulan Desember, nah mungkin yang berotasi itu virus Yamagata, yang Yamagata. Nah, mungkin isinya H1N1, H3N2 dan juga Yamagata. Nah, ini sebenarnya sebelum COVID itu berjalan. Jadi mungkin kalau pasien divaksin influenza mungkin tidak ketularan dalam 1 tahun. Tapi ketika COVID melanda, itu kita tidak bisa membedakan bulan ini bulan Victoria atau bulannya Yamagata. Nah, kita tidak bisa membedakan. Makanya kalau yang sekarang yang disarankan adalah yang quadrivalent. Jadi isinya itu yang ini semua, yang tipe A semua, kemudian dan juga Victoria dan Yamagata. Jadi semuanya ada. Nah, kalau yang vaksin influenza itu, kalau yang TIV atau QIV, ini dia itu inaktif. Jadi virusnya virus inaktif, vaksin inaktif atau vaksin mati. Jadi dia nanti disuntikkan lewat intramuskular. Nah, sedangkan LAIV, dia itu nanti dia virusnya virus yang, vaksinnya vaksin yang hidup. Dan dia cara pemakaiannya itu lewat intranasal atau disemprotkan ke dalam hidung. Nah, itu kalau yang TIV atau QIV itu mereknya banyak. Kalau yang yang beredar di Indonesia itu banyak, dari Bio Farma, dari Sanofi, dari mana-mana itu banyak. Tapi kalau untuk yang LAIV ini saya sampai sekarang masih belum pernah menemukan barangnya. Karena mungkin di Indonesia masih jarang orang vaksin flu, dan yang kedua di kota-kota kecil itu lebih sulit lagi mencari vaksin-vaksin yang spesial ya. Oke, kemudian yang selanjutnya itu ada vaksin MMR. MMR itu apa? MMR itu measles, mumps, rubella. Jadi campak, gondongan dan juga campak Jerman. Nah, ini ada ada kategori khusus. Jadi untuk nakes yang lahir pada tahun 57 atau sebelumnya 57, jadi sebelum tahun 57 sudah lahir, itu tidak perlu divaksin MMR. Nah, tapi kalau yang kelahiran 57 atau sesudahnya dan tidak mempunyai bukti serologis akan imunitas atau belum mendapat vaksinasi ketika bayi, dia nanti diberikan 2 dosis MMR secara subkutan dengan selang waktu 28 hari atau 4 minggu. Nah, kenapa kok misalkan setelah tahun 57 kok diberikan, tapi kalau yang sebelum 57 kok enggak apa-apa. Nah, ternyata dulu itu sudah pernah terjadi wabah. Jadi wabah campak waktu itu. Makanya orang yang kelahiran 57 ke bawah atau sebelum 57 itu dianggap mempunyai kekebalan terhadap MMR karena sudah dianggap pernah tertular. Sedangkan untuk yang 57 ke sini atau 57 ke atas atau 57 setelah 57 itu dianggap belum memiliki imunitas. Oke, kemudian selanjutnya vaksin varicella. Nah, varicella ini apa? Varicella itu cacar. Jadi ada chickenpox, cacar air. Jadi kalau orang Jawa ngaran ini cangkrangen. Nah,
Ini kalau untuk tenaga kesehatan yang tidak mempunyai bukti serologis akan imunitas dan belum mendapat vaksinasi atau tidak mempunyai riwayat penyakit varicella atau herpes zoster, jadi belum pernah tertular varicella. Ketika belum pernah tertular varicella, makanya dia diberikan 2 dosis varicella secara subkutan dengan selang waktu 28 hari atau 4 minggu. Selanjutnya hepatitis, sebelumnya ya. Untuk MMR dan varicella ini untuk teman-teman, ini sebenarnya kalau di Indonesia itu bukan suatu hal yang wajib, tapi dari asosiasi yang vaksinasi tadi, imunisasi tadi disarankan. Kenapa? Karena kalau misalkan dia itu nanti kita misalkan memegang bayi baru lahir atau misalkan menularkan ibu yang baru mengandung, atau hamil, itu bisa menjadikan abortus. Jadi hati-hati. Dan, ini MMR dan varicella, karena kita dari Universitas Muhammadiyah Surakarta ya, untuk vaksin MMR dan varicella, sampai saat ini vaksin yang beredar di Indonesia itu masih belum bisa lepas dari babi. Nah, jadi pasti di MMR dan varicella itu pasti di boxnya atau di bungkusnya itu pasti ada tulisan yang digarisbawahi atau di kotak itu vaksin ini mengandung produk dari babi. Nah, itu hati-hati, tapi tergantung pendapat masing-masing, teman-teman masing-masing apakah diperbolehkan atau tidak. Nah, karena ini urgent atau tidak lah itu monggo, itu tergantung pendapat masing-masing. Kemudian yang selanjutnya adalah vaksin hepatitis A. Nah, beda hepatitis A dengan hepatitis B adalah hepatitis B itu dia menular lewat cairan tubuh. Bisa lewat semen, bisa lewat plasma. Nah, kalau hepatitis A dia itu lewatnya lewat droplet. Jadi lewat droplet lewat air liur. Nah, kalau hepatitis A ini dia tidak seperti hepatitis B. Kalau hepatitis B kan ada yang berpendapat harus dicek HBsAg dulu atau cek anti HBs setelah suntik. Nah, kalau hepatitis A ini tidak diperlukan. Jadi langsung saja diberikan itu boleh. Nanti suntiknya vaksinnya itu 2 kali vaksin, 2 kali dosis diberikan bulan ke-0, berarti sekarang dan juga 6 sampai 12 bulan, Jadi sekarang dan 6 sampai 12 bulan setelah dosis pertama secara intramuskular. Dan tidak perlu dicek anti HBs. Oke. Selanjutnya vaksin, kalau hepatitis A itu sebenarnya untuk vaksin yang tersedia di lapangan itu ada banyak mereknya. Tapi ada juga yang kombinasi, jadi kombinasi antara hepatitis A dan hepatitis B. Itu satu merek lah, saya tidak mau menyebutkan, jadi ada hanya satu-satunya di Indonesia hanya itu. Nah, kalau misalkan hepatitis A itu cuma 2 kali, tapi kalau hepatitis B itu 3 kali. Nah, tapi kalau misalkan kita diberikan combo, gimana combo yang hepatitis A dan plus B? Nah, kalau misalkan nanti combo, nanti diberikannya 3 kali. Kapan 3 kali? Nanti bulan ke-0, 1, dan juga 6. Jadi pakai hepatitis B. Oke, selanjutnya vaksin tifoid. Nah, sebenarnya ini vaksin tifoid ini diperlukan atau tidak? Nah, memang diperlukan. Kenapa? Karena tifoid itu endemis di Indonesia. Jadi kalau misalkan mungkin nanti teman-teman kerja atau punya klinik atau di rumah sakit yang dekat dengan pelabuhan, itu mesti banyak pasien-pasien yang melakukan perjalanan internasional. Nah, kalau misalkan pasien-pasien yang melakukan perjalanan internasional, itu biasanya kalau mau ke Eropa atau mau ke Amerika Serikat, nah itu terutama pekerja ya, itu biasanya disuruh vaksin tifoid dulu. Kenapa? Karena kita dianggap endemis tifoid. Jadi mungkin kalau misalkan orang sana itu widal masih 1/8, ya gitu mungkin di sana sudah sakit berat. Tapi kalau misalkan di tempat kita, misalkan 1/36 atau 1/64, nah itu tidak mungkin ada orang yang tidak merasakan gejala. Nah, kenapa? Karena kita sudah dianggap endemis. Nanti kalau tifoid itu 1 kali suntik atau 1 vaksin, dosis vaksin itu diberikan setiap 3 tahun. Jadi berlaku 3 tahun secara intramuskular. Selanjutnya vaksin meningitis. Nah,
Nah, meningitis ini apakah wajib? Nah, ini untuk tenaga kesehatan atau nakes ya memang tidak diwajibkan karena meningitis itu tidak endemis di Indonesia dan penyakitnya jarang. Saya itu dari pendidikan sampai sekarang itu hanya menemukan satu pasien meningitis dan itu ketika satu orang itu langsung prognosisnya jelek. Nah, meningitis ini hanya disarankan atau dipokokkan bagi tenaga kesehatan yang bekerja di laboratorium seperti dokter spesialis mikrobiologi klinik. Nah, ini disarankan. Nah, kalau meningitis ini untuk tenaga kesehatan dia nanti satu dosis vaksin itu diberikan setiap 5 tahun sekali, bisa secara intramuskular atau secara subkutan. Nah, kemudian virus vaksin DPT, difteri, pertusis, dan tetanus. Nah, kalau TDP ini yang diberikan kepada tenaga kesehatan itu TDAP. Jadi tetanus, difteri, aseluler, pertusis. Jadi kalau misalkan DTP itu ada DTP, ada TT, ada TDWP. Nah, yang disarankan untuk tenaga kesehatan itu yang TDAP, yang aseluler. Nah, nanti kalau yang TDAP itu diberikan setiap 10 tahun sekali dan diberikan secara intramuskular. Kemudian yang terakhir ini ada vaksin pneumokok atau pneumonia atau untuk radang paru-paru. Nah, kalau vaksin pneumokok ini nanti ada 2 jenis. Ada yang ada yang PCV, ada yang PPSV. Kalau yang PCV itu nanti dia 13 strain, kalau yang untuk PPSV dia nanti 23. Nah, kalau untuk tenaga kesehatan yang mana? Nah, kalau misalkan individunya itu sehat, tidak ada pemberat, itu cukup diberikan PCV 13. Berarti yang PCV 13 satu dosis untuk seumur hidup. Itu. Nah, kemudian mungkin ada yang teman-teman ada yang tanya, loh kenapa kok ada yang intramuskular, ada yang subkutan. Nah, itu nanti bedanya adalah biasanya kalau misalkan dia itu tidak boleh diberikan ke subkutan, itu biasanya vaksinnya itu ada ajuvannya. Jadi ajuvan itu seperti bahan pembawa vaksin. Jadi dia itu nanti yang berfungsi sebagai yang istilahnya membuat produksinya imunitas itu baik itu ajuvan. Nah, ajuvan ini kalau misalkan diberikan subkutan itu biasanya efek sampingnya agak berat. Jadi kayak misalkan ada teman-teman yang ada lihat berita vaksin COVID kok setelah disuntik kok tangannya bengkak atau sakit atau demamnya tinggi, lah itu biasanya karena ajuvannya. Nah, jadi ajuvan ini yang biasanya menyebabkan KIPI yang berat. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan, monggo silahkan. Sebelumnya saya kembalikan ke MC, monggo. Baik, terima kasih dokter atas penyampaiannya. Untuk sesi penyampaian materi sudah selesai, maka dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kepada para hadirin yang berkenan untuk bertanya, dipersilakan untuk menggunakan fitur raise hands pada Zoom meeting ini atau dapat menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Kepada para penanya dipersilakan. Sekali lagi, kepada para hadirin yang berkenan untuk bertanya, dipersilakan untuk menggunakan fitur raise hands pada Zoom meeting ini, atau dapat menuliskan pertanyaannya di kolom komentar.
Mungkin dari saya dokter ada pertanyaan. Tadi kan Monggo, Mas. dijelaskan di bahwa vaksin itu kan ada intervalnya dokter. Kemudian kalau kelebihannya waktunya itu apakah diulang juga dokter? Oke, jadi pertanyaannya kalau misalkan over ya, waktunya Iya misalkan dokter. bukan 2 minggu atau 2 minggu nggak bisa vaksin atau gimana? Nah, ini sebenarnya kalau vaksin itu teorinya gini, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan aku mau vaksin nih, vaksin apa aja? Vaksin ABCD, misalkan ABCD atau mau vaksin semua, saya belum vaksin semua. Nah itu apa namanya? Boleh enggak? Boleh. Jadi saya jelaskan sekalian ya, boleh enggak? Boleh. Jadi pemberian vaksin itu misalkan aku kepengen influenza, kepengen MMR, kepengen varicella, kepengen tifoid, misalkan ya. 4, boleh enggak saya suntik dalam satu waktu? Jawabannya adalah boleh. Jadi untuk vaksin itu misalkan mau vaksin bareng boleh, tapi maksimal 4 jenis vaksin. Saya jelaskan sekalian ya. Jadi maksimal 4 jenis vaksin. Jadi misalkan vaksin A, B, C, D dengan jenis yang berbeda itu boleh diberikan secara bersamaan, tapi maksimal 4. Tapi kalau misalkan nanti apa namanya mau dua-dua dulu dok, gimana? Boleh enggak? Boleh. Nah, kalau mau dua-dua dulu, nanti kita lihat vaksinnya, apakah vaksin hidup atau vaksin mati. Nah, kalau misalkan dari keempat-empatnya ini, misalkan vaksin hidupnya 2, vaksin matinya 2, nah nanti yang diutamakan yang mana? Yang diutamakan vaksin hidup dulu. Jadi yang hari pertama, dan pertama itu vaksin hidup semua, dua-duanya bareng. Dan, kalau sudah bareng, nanti bulan kemudian boleh diberikan bareng lagi vaksin yang mati. Tapi kalau misalkan yang vaksin hidup cuma 1 atau mau 2 vaksin bareng itu vaksin hidup dan vaksin mati, itu boleh nggak diberikan secara satu waktu? Boleh. Nah tadi ya, jadi kalau misalkan mau satu waktu itu cuma 2, vaksin hidup, vaksin hidup, vaksin mati. Tapi kalau mau campur boleh nggak? Boleh. Itu. Terus berkaitan misalkan saya vaksinnya harus serial atau harus booster. Nah nanti boleh nggak? Nah, misalkan saya nanti overtime atau waktunya kebablasan. Jawabannya adalah boleh. Jadi kalau misalkan vaksin itu nanti mundur boleh, tapi kalau maju jangan. Nah, misalkan nanti 016 misalnya hepatitis B, nanti 016 itu apa namanya? Saya misalkan tanggal 1 sama tanggal 29 jadwalnya, tanggal 29 saya tidak bisa, jadi tanggal 26, nah dok boleh enggak boleh. Kalau maju enggak boleh, kalau mundur boleh, monggo silahkan. Nah, mundurnya sampai kapan? Nah, itu sampai sekarang itu tidak ada literatur yang jelas untuk membahas itu. Dan pendapat yang kuat itu, jadi teman-teman ahli itu, kalau misalkan memang dia itu belum divaksin, ya nanti dosis keduanya kapan? Ya, diberikan sesegera mungkin. Jadi misalkan longgarnya hari ini, ya langsung diberikan hari ini aja kalau sudah telat. Nah, jadi seperti itu. Tapi kalau misalkan dari sistem imunitas yang bagus itu nanti kalau bisa itu kalau optimal itu jangan mundur lebih dari 2 minggu sampai 1 bulan itu masih bagus. Tapi kalau lebih dari situ ya boleh enggak ya boleh langsung diberikan boleh. Tapi kalau yang bagus sebaiknya mundurnya jangan lebih dari 1 bulan. Seperti itu Mas. Ya baik dokter. Berarti kalau misalnya sudah mundur gitu tidak perlu diulang lagi nggak apa juga dokter? Langsung lanjut aja untuk ke dosis keduanya ya? Ya betul. Ya baik. Terima kasih dokter. Selanjutnya pada para hadirin yang ingin bertanya dipersilahkan untuk sekali lagi menggunakan fitur raise hand atau dapat menuliskan pertanyaannya di kolom komentar.
Sekali lagi bagi para hadirin yang ingin bertanya, mungkin ingin memperjelas suatu materinya, bisa bertanya menggunakan fitur raise hands. Oh ya, baik, sudah bertanya. Kepada Saudara Dava, dipersilahkan untuk on cam dan juga untuk on mic-nya. Sebelumnya izin bertanya dokter, perkenalkan nama saya Muhammad Dava Korimulana dari NIM 166, izin bertanya mengenai pemberian obat vaksin pada orang yang asimptom pada penyakit tertentu, semisal dia tuh terkena penyakit tersebut, tetapi dia tidak merasakan gejala tersebut dan tidak ngeh bahwa bahwa dia tuh terkena penyakit tersebut. Nah itu apakah pemberian vaksin tetap diberikan atau tidak ya dokter? Terima kasih sebelumnya dokter. Oke, jadi kalau misalkan kita tidak tahu gimana, nah kayak tadi, misalkan ya kita kasih contoh aja ya, contoh jawabannya adalah tergantung dari vaksinnya, oke. Jadi kalau misalkan kita ambil contohnya itu vaksin hepatitis B, nah kita harus pastikan dulu, apakah dulu pernah, kita analisis dulu, apakah dulu pernah punya riwayat seperti A, B, C, D, E yang mengarahkan untuk hepatitis B, atau pernah kontak dengan pasien hepatitis B. Kontak itu berarti kan tinggal serumah dengan orang vaksin hepatitis, orang yang dengan hepatitis atau tidak. Nah kita pastikan dulu itu. Kalau misalkan memang itu ada, ya kita cek dulu HbA1c-nya. Kalau misalnya HbA1c-nya ternyata positif, ya kita pengobatan dulu. Nah setelah pengobatan selesai sembuh, nah nanti baru cek anti-HbS-nya. Kalau anti-HbS-nya itu nanti hasilnya sudah bagus, ya tidak perlu divaksin lagi. Tapi kalau misalkan nanti hasilnya di bawah 10, nah kita cek dulu 1 kali dosis dulu. Kalau misalkan nanti setelah disuntik 1 dosis hasilnya sudah bagus atau titer sudah di atas 10, tidak perlu disuntik lagi. Tapi kalau misalkan dia itu belum di atas 10, ya nanti kita lengkapi full sampai 3 dosis. Nah kalau misalkan untuk yang lain, nah itu untuk misalkan ya katakanlah vaksin flu, saya batuk pilek dok. Nah kalau misalkan batuk pilek apakah semua karena flu? Belum tentu. Nah makanya misalkan nanti kalau misalkan mau vaksin flu misalkan batuk pilek, nah kita tanya, pertanyaan paling gampang itu demam tidak? Masih demam tidak? Nah kalau misalkan itu nanti pasien menyebutkan bahwa masih demam, ya kita tunda dulu sampai sembuh. Tapi kalau misalkan nanti dia sudah tidak demam, boleh diberikan enggak? Boleh. Mau langsung diberikan boleh, atau mau ditunggu sampai sembuh dulu ya boleh. Intinya kita harus menghindari fase akut dulu. Kalau fase akutnya sudah terlewati, di vaksin yang dituju diperbolehkan. Seperti itu. Baik, terima kasih dokter atas jawabannya. Dari penanya, apakah ada feedback lagi mungkin? Nggak ada. Terima kasih banyak dokter. Mungkin ini ada satu pertanyaan terakhir sebagai pertanyaan penutup. Saya bacakan di kolom komentar. Permisi dokter, kenalkan nama saya Rahmat Dhani Rujito dengan NIM 58. Sebelumnya, saya ingin bertanya, kenapa ada vaksin yang harus diberi beberapa kali, dan ada pula vaksin yang hanya diberi 1 atau beberapa dosis untuk seumur hidup? Sekian dokter, terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab dokter? Oke, jadi ada vaksin yang cukup 1 kali untuk seumur hidup, ada beberapa seri untuk mendapatkan hasil yang optimal, yaitu perbedaannya adalah vaksin itu tujuannya adalah untuk membentuk imunitas tubuh. Jadi untuk membentuk imunitas tubuh kita untuk memerangi suatu vaksin yang dimasukkan dalam tubuh kita. Nah, vaksin itu tergantung macamnya beda-beda. Nah, ada yang 1 kali suntikan itu, 1 kali dosis itu sudah bisa membentuk imun yang sudah sangat bagus. Ada pula yang
perlu disensitisasi lagi. Jadi misalkan ya, misal vaksin kayak vaksin apa yang 3 kali ya, hepatitis B lagi ya Mas ya, yang 3 kali ya. Kalau hepatitis B misalkan, hepatitis B itu kan dia 3 kali suntik. Nah, dia yang pertama itu sudah bagus belum? Sudah bagus, sudah terbentuk bagus. Jadi kalau dari penelitiannya itu, kalau hepatitis B, ketika sudah disuntik 2 kali, sebetulnya sudah bagus. Jadi 90% sudah melindungi tubuh. Tapi ketika dilengkapi dosis ketiga, dia nanti lebih optimal lagi. Kenapa? Karena seperti di booster atau diperkuat lagi imunnya. Nah, jadi kalau misalkan vaksinnya ada yang sekali, ada yang beberapa kali, nah jawabannya seperti itu. Nah, kalau misalkan kepengen tahu, kepengen jelasnya, bisa dibuka kalau untuk dewasa ya, karena kita nakes ya, untuk dewasa bisa dibuka di jadwal imunisasi dewasa PABDI. Nah, itu nanti bisa dibuka di situ. Nah, nanti kalau misalkan nanti di situ ada yang 1 kali, ada yang 3 kali. Nah, nanti kalau misalkan di situ semuanya ada jawabannya kok, teman-teman. Nah, kalau misalkan kenapa harus 3 kali, harus 1 kali, ya jawabannya tadi itu. Jadi ada yang 1 kali suntik sudah sampai pol imunitasnya, tapi ada yang butuh beberapa kali yang ngepolke imunitasnya. Ada juga yang disuntik, dia itu sudah pol, nanti turun lagi, disuntik pol lagi, nanti nunggu beberapa waktu lagi, nanti disuntik, jadi pol lagi juga ada. Nanti kalau dibahas satu-satu nanti waktunya nggak nyandak. Nah, nanti kita jawab di pertemuan selanjutnya saja kalau masih ada kesempatan. Baik, terima kasih dokter atas jawabannya. Dari penanya apakah ada feedback lagi? Oke, mungkin sudah tidak ada feedback. Maka berakhirlah untuk sesi tanya jawab kita pada siang hari ini. Terima kasih dokter dan juga teman-teman dan para hadirin yang sudah aktif dalam bertanya pada acara siang hari ini. Kita lanjut ke acara yang berikutnya, yaitu adalah sesi dokumentasi. Kepada yang bertugas, dipersilahkan. Oke, baik. Saya izin dokumentasi. Slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih. Dengan berakhirnya sesi dokumentasi tadi, maka masuklah kita di penghujung acara pada siang hari ini, yaitu penutupan. Saya, Afin Noval Fadin, selaku Master of Ceremony, mengucapkan terima kasih kepada pembicara yang telah menyampaikan materinya, dan juga para hadirin yang telah antusias dalam mengikuti acara pada hari ini. Saya sebagai pembawa acara memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam memandu acara ada tutur kata dan sikap yang kurang berkenan di hati para hadirin. Mungkin itu saja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Cek permisi. Suaraku jelas nggak ya? Jelas Kak. Jelas Kak. Oke, langsung aja teman-teman. Ini terima kasih waktunya. Tadi aku udah izin ke siapa? Dava sama Eda tadi ya mengenai hal ini. Nah, jadi aku minta tolong buat teman-teman nanti bisa diperhatikan karena memang apa namanya dari kami itu nggak bisa misalkan menyelesaikan permasalahan ini sendiri. Nah, kita tahu besok teman-teman angkatan 2022 itu ada UB, makanya untuk persiapan akred itu yang memang dilaksanakan dari kemarin dan hari ini itu apa namanya kita tidak terlalu menekankan ke angkatan 22 karena kita tahu teman-teman angkatan 22 itu UB, jadi harapan kita ya udahlah kita minta tolong yang sekiranya masih bisa kita pasrah aja. Kalau misalkan memang yang memang agak susah ya udah biar kita handle dulu kayak gitu. Nah, yang perlu teman-teman tahu adalah akreditasi ini yang apa ya, yang untuk kita semua. Jadi bukan hanya untuk dokter, bukan hanya untuk orang-orang yang terlibat, tapi untuk kita semua. Berhasil tidaknya akreditasi ini nanti ya yang dapat untungnya itu kita semua kayak gitu. Nah, di sini kebetulan aku sama Faris ini memang ditunjuk sebagai koordinator dimintai tolong untuk membantu akreditasi ini. Nah, kami di sini kami berdua itu nggak sanggup misalkan kami disuruh untuk menghandle semuanya. Untuk karena itu kami di sini kita tidak mengatasnamakan BEM maupun UKM, kita mengatasnamakan mahasiswa di sini karena posisinya akreditasi ini ya untuk mahasiswa kayak gitu. Kita mengatasnamakan mahasiswa ya nanti misalkan setelah UB, ini konteksnya setelah UB, kita nanti membutuhkan bantuan kepada teman-teman angkatan 2022 itu mohon untuk selalu direspon kayak gitu. Nah, nanti bisa bantuannya tuh lewat saya pribadi, lewat Faris ataupun lewat forum kalian. Nanti yang lebih sering mungkin lewat forum kalian. Jadi memang alat koordinasinya adalah dari dokter itu nanti menyampaikan ke kita nanti menyampaikan ke teman-teman forum kayak gitu. Konteksnya ini adalah nanti setelah UB karena kita tahu besok kalian ada UB. Jadi minta tolong besaran di teman-teman besok setelah UB misalkan memang ada tugas dadakan dari kami ya nanti minta tolong untuk apa ya mau kami minta bantuan kayak gitu. Soalnya ini nggak hanya untuk angkatan 22 tapi untuk angkatan 2021 juga, dan teman-teman angkatan 2022 itu juga sama. Jadi misalkan kami butuh bantuan ya nanti kita minta tolongnya ke angkatan 2021 dan juga angkatan 2022 kayak gitu. Itu mungkin yang perlu kami tekankan. Jadi di sini kami minta tolong karena kita berdua, aku sama Faris nggak akan sanggup misalkan memang untuk menghandle semuanya nggak akan sanggup. Kita butuh backup, kita butuh bantuan seperti itu. Mungkin itu ya intinya minta tolong kesadaran dari teman-teman semua, itu aja. Mungkin Faris ada yang mau ditambah. Oke, terima kasih Rafiq atas kesempatannya. Masuk teman-teman 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya untuk teman-teman yang udah hadir pada Zoom di siang hari ini. Jadi di sini aku mungkin tambahkan beberapa hal aja ya. Tadi karena sebagian besar udah disampaikan sama Rafiq. Jadi pada intinya ini kan kita program 5 tahunan ya. Ini kegiatan kita 5 tahunan dan tidak semua angkatan bisa merasakan seperti ini. Jadi makanya di sini kami mohon bantuannya dari teman-teman semua karena ya efeknya misal pun kita ke depannya bisa menjadi unggul di atasnya A ya. Kalau A itu masih di bawahnya unggul. Jadi akreditasi itu kita nih mau melompat lebih dari A yaitu unggul. Kalau misalkan itu berhasil, otomatis nanti ya di jasa kita, entah itu di jasa S1 atau profesinya ya berarti kita statusnya sebagai mahasiswa di institusi yang akreditasinya unggul. Maka dari itu diperlukan kerjasama dari semua pihak, yaitu tadi tidak hanya dari dosen, tidak hanya dari teman-teman yang di sini pengurus BEM, pengurus UKM. Jadi perlu ditangani lagi di sini aku sama Rafiq
kita tidak semata-mata hanya karena atas nama BEM, tapi di sini kami diminta bantuan langsung dari dokter dan dekanat untuk mengkoordinir teman-teman semua dalam rangka menyukseskan akreditasi ini. Maka dari itu ya minta tolong kerjasama dari teman-teman 2022 semua. Sekiranya besok setelah teman-teman UB kita butuh bantuan, kita misalkan hubungi forum kalian, hubungi berapa, terus berapa minta orang untuk ke kampus ataupun ketika kita butuh bantuan apapun itu, ya harapannya dari kami teman-teman semua siap, teman-teman semua bersedia membantu, jangan seakan-akan malah lempar-lemparan tugas. Mungkin cukup sekian dari aku. Ini tak kembalikan ke forumnya. Terima kasih. Semoga besok UB-nya lancar ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fari sama Mas Rofik yang sudah memberikan arahannya. Mungkin untuk teman-teman bisa diperhatikan lagi. Nanti siapapun dimintai bantuan langsung fast respon aja ya. Oke, mungkin aku tutup. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.